من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Panji beserta Ibu. Yang terhormat teman-teman seluruhnya, wabil khusus Sohibul Hajah Bapak Lukman sekeluarga yang sangat saya menghormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita sekalian, yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini, hari Minggu, kita ditakdir baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat mulia ini dalam ukhuwah Islamiyah, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadirinya. Mudah-mudahan niatan kita dari rumah, melangkahkan kaki dari rumah sampai ke sini, akan selalu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan teman-teman yang mungkin ada halangan hari ini dan juga mungkin ada sesuatu yang menyebabkan tidak bisa hadir ke sini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'asalam semoga tetap terlimpah curahkan dan kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, bahkan ahli-ahli kita semuanya yang telah mendahului kita, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga Sohibul Hajah sekeluarga Bapak Lukman, mohon maaf pada pagi hari ini. Nah, ini secara terpaksa mungkin karena saya diberi tugas yang sebenarnya mungkin tidak pantas untuk menyampaikan istilahnya tausiah, namun yang paling tepat mungkin adalah sharing atau saling mengingatkan sebagaimana yang sudah termaktub dan tertulis di dalam firman Allah, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman yang selalu melaksanakan amal-amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan kebaikan dan saling menetapkan kesabaran. Nah, itu mungkin kita ini sama-sama mengingatkan saja, karena
saya pun juga tidak pantas untuk menyampaikan. Ini merupakan sesuatu yang mungkin menggugah bagi saya sendiri dan keluarga, dan juga kalau mungkin kalau itu baik ya kita laksanakan sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Junaidi tadi, yaitu mengingatkan tentang adanya rukun Islam yang tadi, yang diantaranya itu adalah sholat. Sholat merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang muslim ya. Nah ini mohon maaf karena kita itu saling mengingatkan di dalam kebaikan kan tidak ada salahnya. Mungkin bagi diri saya sendiri yang mungkin sering menunda-nunda sholat, dengan adanya hal yang seperti ini nanti akan tambah ya untuk selalu cepat di dalam menanggapi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dicantumkan dan juga disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu awalul hasabu as-sholah. Jadi awalul hasabu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan yang diperhitungkan atau yang dihisab pertama kali yaitu adalah sholat. Apabila sholatnya itu baik atau bagus, maka semua amal kita itu dicatat bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan, ini saya pun juga menyitir dari beberapa ulama yang sering menyampaikan, menganalogikan, yaitu sholat ini semacam tempat atau wadah begini. Jadi kalau tadi Bapak Junaidi memberikan analogi tentang air, maka saya itu menganalogikan yaitu dengan adanya keripik ini yang di dalam ini. Kalau sholat ini ibarat wadah. Apapun yang ditempatkan di dalam suatu wadah, kalau wadahnya itu tidak bocor atau tidak rusak, maka akan tertampung semuanya. Tetapi kalau wadahnya sudah rusak, apalagi tidak ada wadahnya, mau ditaruh di mana? Apa yang kita beli, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah tadi, misalnya zakat kita laksanakan, mau ditaruh di mana? Ya, jadi menganalogikan. Sudah kita ke haji, tapi kita tidak sholat, mau ditaruh di tempat mana? Nah, jadi makanya apa yang sudah saya sampaikan tadi yaitu sebuah hadis, yaitu awalul hasabu yaumal qiyamah as-sholat. Ini maksudnya adalah sholat yang 5 waktu, jadi yang merupakan kewajiban bagi kita semuanya, bagi yang sudah memenuhi syarat-syarat seperti misalnya sudah balik. Ya balik artinya sudah sampai. Kalau kita kan sudah balik semuanya, tidak ada yang tidak balik ya, kecuali anak-anak kita yang masih kecil, yang tidak mendapatkan konsekuensi apa yang sudah ya disyariatkan di dalam agama Islam. Bapak Ibu yang sangat saya menghormati, di samping itu ini kita sebagai manusia, sebagai saudara sesama muslim, nah ini perlunya menjaga suatu silaturahim sehingga di antara kita itu bisa saling mengingatkan, mengajak kepada suatu kebaikan, karena yang dinamakan saudara adalah saudara yang dijadikan teman untuk mengajak kepada kebaikan. Berapa sih umur kita? Berapa lama sih umur kita ini di dunia? Karena
di dunia ini adalah seperti kita itu menanam di sawah yang nantinya akan kita panen di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk kehidupan di akhirat. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Cuma mengingat, dan saya yakin Bapak Ibu lebih tahu dan juga mungkin lebih paham, tetapi di sini adalah sama-sama mengingatkan. Apalagi saya yang sering mungkin sebagai manusia sering lupa. Kalau sudah tua biasanya agak lupa sudah. Ya. Jadi Pak lupaan ya, Pak Mer ini Pak lupaan ini ya. Ya, jadi kadang lupa ini karena memang lupa ini miliknya manusia sudah. Dan mudah-mudahan yang terakhir kita berdoa kepada Allah, kita akan dijadikan manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang husnul khotimah. Makanya kalau kita sholat biasanya di sujud yang terakhir kita itu sering lama. Itu kita dicontohkan untuk memohon di sana. Ya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya, jadi Allahumma ja'alna husnul khotimah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang husnul khotimah. Kadang-kadang husnul khotimah dengan husnul khotimah tidak sama ya. Ini kadang-kadang kita menulis di dalam HP itu biasanya WA ada husnul, ada husnul. Jadi kalau pakai HUS nul itu artinya baik. Tapi kalau ada KHU, nah itu tidak baik malah ya. Jadi ada husnul khotimah, ada husnul pakai KH, husnul khotimah. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari. Kalau orang itu mengerti tentang itu, loh, saya kok dipuji tidak baik. Nah ini dipuji biasanya bagus, akhirnya saya kok dipuji jelek akhirnya. Makanya kita itu juga harus hati-hati di dalam menggunakan media sosial, karena media sosial ini juga bisa akan menimbulkan suatu fitnah dan juga bahkan bisa membuat suatu perbedaan atau juga merenggangkan, karena mungkin kapasitas kita itu kadang-kadang ada yang paham, ada yang tidak paham. Maka untuk itu mohon maaf, sedikit saya cuma mengoreksi tentang itu, yaitu adanya hal-hal yang sudah dan juga sering kita lakukan. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang atas apa yang saya ingatkan. Mudah-mudahan kita akan menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.